Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengaruh kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian iPhone. Dari kelompok 2 ini yang beranggotakan 5 orang, yaitu Indah Fitriani dengan NIM 5111201266. Selanjutnya ada Jihan Nabila 5111201279, Aulia Gita Fitriani 5111201281, Muhammad Andi Syafarel 5111201282, dan Nur Cahya 5111201288. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kelas sosial mencerminkan suatu perbedaan akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas. Yang kedua, kelompok acuan adalah orang atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Yang ketiga, keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti mengikuti tren masyarakat di masa ini. Yang terakhir, dari pemaparan sebelumnya bahwa kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian yang sudah memiliki brand image di Kota Bogor dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh kelas sosial dalam melakukan keputusan pembelian pada produk iPhone. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kelompok acuan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada produk iPhone. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh hubungan antara kelas sosial dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lapisan sosial yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok orang yang bisa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari konsumen lainnya. Karakteristik kelas sosial menurut Darmesta dan Handoko 2013 dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan atas yang termasuk dalam kelas ini, yaitu pengusaha-pengusaha, pejabat tinggi. Yang kedua, golongan menengah termasuk dalam kelas ini antara lain karyawan instansi, pemerintah, pengusaha menengah. Yang ketiga ada golongan rendah. Yang termasuk dalam kelas ini adalah buru-buru pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecil. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kelompok acuan menurut Steveman dan Kanuk 2008. Mendefinisikan kelompok referensi atau kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus, atau pedoman khusus bagi perilaku. Di sini ada jenis-jenis kelompok acuan menurut Sumarwan 2014, menyimpulkan bahwa jenis-jenis kelompok acuan terdiri dari 3, yang dapat disarikan sebagai berikut, yaitu 1. Kelompok formal dan informal, 2. Kelompok primer dan sekunder, 3. Kelompok aspirasional dan disosiasi, dan ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 konsumen sekaligus sebagai sampel karena jumlah keseluruhan populasi kurang dari 100, sehingga keseluruhan dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengambil data kelas sosial dan kelompok acuan dengan cara menyebar kuesioner kepada konsumen dengan mengisi 4 pernyataan kelas sosial dan 5 pernyataan kelompok acuan. Uji prasyarat atau instrumen menggunakan uji validitas, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, dan uji analisis regresi linear berganda. Lalu ada karakteristik responden. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang berjumlah sebanyak 51 orang, di mana keseluruhan tersebut merupakan sampel pada penelitian ini. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden, penelitian dari jenis kelamin, usia, penghasilan, pekerjaan, dan domisili. Di sini ada deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang atau 41,2 responden berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 30 orang atau 58,8% responden dengan berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan usia. Jadi berdasarkan tabel di atas itu menunjukkan bahwa mayoritas responden di usia 20 tahun, sebanyak 17 responden dengan persentase 33,3%.
Selanjutnya, deskripsi responden berdasarkan penghasilan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa yang berpenghasilan kurang dari 1 juta sebanyak 20 orang, yang berpenghasilan 1 juta sampai dengan 2.500.000 sebanyak 14 orang, dan yang berpenghasilan lebih dari 2.500.000 sebanyak 17 orang. Jadi di sini menunjukkan bahwa paling banyak kurang dari 1 juta sebanyak 20 orang dengan persentase 39,2%. Nah, selanjutnya deskripsi responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden adalah sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 41 responden dengan persentase 80,4%. Selanjutnya, deskripsi responden berdasarkan domisili. Berdasarkan tabel di atas juga menunjukkan mayoritas responden adalah yang berdomisili di Kota Cimahi, yaitu sebanyak 23 orang atau 23 responden dengan presentasi 45,1%. Nah, selanjutnya itu di sini ada hasil uji validitas di mana nilai R tabelnya itu sebesar 0,275, yaitu didapat dari jumlah respondennya dikurangi 2. Nah, jumlah respondennya itu kan 51 dikurangi 2 jadi 49. Pada nilai signifikansi 0,05 di angka 49 yaitu terdapat sebesar 0,275. Jadi hasil uji validitas pada variabel X1 kelas sosial dari 4 pernyataan dinyatakan valid, di mana keseluruhan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya hasil uji validitas pada variabel X2 yaitu kelompok acuan dari 5 pernyataan dinyatakan valid, di mana keseluruhan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu selanjutnya ada hasil uji validitas ke variabel Y keputusan pembelian dari 6 pernyataan dinyatakan valid, di mana keseluruhan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,275. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dikatakan reliable apabila memperoleh nilai di atas 0,060. Hasil uji reliabilitas kelas sosial, kelompok acuan, dan keputusan pembelian sebesar 0,333, 0,321, dan 0,535. Artinya keseluruhan variabel dinyatakan reliable. Nah, selanjutnya itu ada hasil uji analisis regresi linear berganda. Mengapa menggunakan analisis berganda itu? Karena variabelnya itu lebih dari 2. Nah, adapun terdapat persamaan dari analisis regresi linear berganda ini, yaitu Y sama dengan 1,110 ditambah 0,311 X1 ditambah 0,644 X2, di mana Y merupakan keputusan pembelian, X1 merupakan kelas sosial, dan X2 merupakan kelompok acuan. Nah, selanjutnya itu ada hasil koefisiensi determinasi atau R-square. Angka R adalah 0,200. Hal ini berarti 20,0% dari variasi keputusan pembelian. iPhone dapat dijelaskan oleh variabel kelas sosial dan kelompok acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Cahya dengan NIM 511120012288. Nah, di slide kali ini merupakan hasil dari uji hipotesis, uji T atau uji parsial yang dengan variabel yang pertama yaitu kelas sosial terhadap keputusan pembelian. Nah, dari hasil uji SPSS didapatkan nilai T hitung sebesar 2,624 lebih dari 2,009575 T tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas sosial secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya uji parsial yang kedua, variabel kelompok acuan terhadap keputusan pembelian. Nah, didapatkan nilai T hitung sebesar 3,292 lebih dari 2,009575 T tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok acuan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Baik, selanjutnya uji hipotesis, uji simultan atau uji F. Nah, dari hasil SPSS didapatkan nilai F hitung sebesar 6,208 lebih dari 3,195056 F tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 kurang dari 0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas sosial dan kelompok acuan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kelas sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk iPhone. Yang kedua, kelompok acuan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk iPhone. Dan kesimpulan yang ketiga, kelas sosial dan kelompok acuan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk iPhone. Baik, yang selanjutnya di sini ada saran yang dapat kelompok kami berikan untuk produk iPhone. Yang pertama, iPhone harus terus memberikan produk-produk yang dapat diandalkan untuk mempermudah pekerjaan, karena pernyataan "saya membeli iPhone karena membantu atau mempermudah dalam bekerja" merupakan pernyataan dengan skor tertinggi dalam variabel kelas sosial. Selain itu, pernyataan "saya tertarik karena melihat review di internet tentang iPhone" dalam variabel kelompok acuan menjelaskan bahwa para reviewer handphone online seperti blogger, youtuber, influencer, dan sebagainya memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk iPhone. Dan yang ketiga, ada pernyataan "saya memiliki keinginan untuk membeli iPhone dengan model dan desain terbaru" dalam variabel keputusan pembelian mengindikasikan bahwa para konsumen iPhone akan lebih tertarik membeli dengan adanya model dan desain terbaru yang dikeluarkan oleh Apple. Untuk itu, produk iPhone diharapkan terus melakukan inovasi terhadap produknya dalam segi model dan desain untuk meningkatkan minat pembelian produk iPhone. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.